ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbagi beberapa ayat di surat Al-Baqarah. Di ayat ke-260, 261, 62 dan 63. Hal yang berkaitan tentang sedekah. Baik, sebagaimana biasa sebelum kita bahas dan kita kaji, kita akan bacakan dulu ayatnya untuk mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya untuk majlis kita ini. Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني Wallahu ghaniyyun hamid. Allahumma hamdika wa semoga Allah merahmati kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, wa idza ketika qala Ibrahim berkata Nabi Ibrahim Rabbi kepada Tuhannya, arini tunjukkanlah kepadaku ya Allah kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Qala Allah berfirman, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Jadi Nabi Ibrahim, nabi ya. Nabi Ibrahim seorang nabi, bahkan beliau itu Khalilullah, kekasih Allah. Bahkan beliau itu bapaknya para nabi. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa tuhyil mauta arini, kaifa tuhyil mauta." Tunjukkan kepadaku ya Allah bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, "Awalam tu'min?" Wahai Ibrahim, apakah engkau enggak beriman? Kau enggak percaya aku bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Jadi, kemudian jawab Nabi Ibrahim, qala bala, enggak ya Allah, iya aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku ingin memantapkan hatiku. Jadi kalau sekelas Nabi Ibrahim saja itu minta pembuktian, ya kan? Apalagi kita ini yang bukan nabi, ya kan? Jadi kadang-kadang memang terselip dalam diri kita itu rasa ragu gitu ya, keraguan-keraguan. Tapi keraguan-keraguan itu tidak sampai menyebabkan kita kufar atau kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim hanya untuk memantapkan keyakinannya saja. Qala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhur arba'atan min at-tayr", maka ambillah arba'atan min at-tayr. 4 burung, 4 jenis burung. Fasurhunna ilaik, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Potong-potong dia, cincang-cincang, jadi 4 burungnya itu digabungin, habis itu 4 jenis burung itu ya, dicincang-cincang, dihancurin ya. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian letakkan di setiap bukit-bukit itu potongan-potongan burung itu. Burung ini taruh 1 bukit, sampai 4 bukit, ya arba'atan, 4 bukit. Artinya prosesnya itu panjang, ya kan?
Untuk mendapatkan keyakinan itu dari sebuah pertanyaan tadi, nggak langsung ambil burung bim selobing nggak gitu, ya kan? Ada usaha dalam iman, ada usaha dalam mencari keyakinan, ada usaha itu. Ya. Jadi burung itu macam-macam jenisnya. Ada burung itu yang harganya sampai 50 juta. Jadi ada 2 burung, artinya 50 juta. Burung apa nih Pak? Mahal betul 30 juta. Iya, burung ini Mas bisa nyanyi. Hebat lah burung itu. Tapi ada di sampingnya, sangkaranya, burungnya diam-diam aja. Kalau burung ini berapa Mas? Kalau burung ini lebih mahal lagi Pak, harganya 100 juta. Loh kok bisa lebih mahal? Dia yang nyiptain lagunya. Jadi lebih mahal. Ya. Jadi wajib sama Subhanahu wa ta'ala jenis burung. Fasuruna ilaika, kemudian burung itu dicincang-cincang, kemudian diletakkan di macam-macam tempat. Summa da'uhunna, kemudian panggil dia, yatina kasa'ya, kemudian burung itu akan datang kepadamu dengan utuh, begitu kan? Wa alam, dan sesungguhnya Allah azizun maha perkasa, hakimah, bijaksana. Jadi dalam proses mendapat hidayah, proses menemukan keyakinan itu, ya kan? Ada langkah. Naik gunung itu nggak sehari 2 hari Pak. Gunung yang satu, gunung yang satu, gunung yang satu. Lama prosesnya itu. Sama juga dalam proses kita mencari iman. Sama juga dalam proses kita mencari keyakinan. Makanya ada keyakinan itu adalah ainul yakin, hakul yakin, ya. Ainul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Pertama ilmu yakin. Kedua ainul yakin, menyaksikan kemudian yakin. Yang ketiga hakul yakin, betul-betul yakin. Jadi yakin itu proses. Misalnya ilmu yakin pertama. Ada informasi tentang kita. Kita akan perjalanan, kemudian kita dapat kabar, Pak, hati-hati Pak. Ya kan? Di sana ada razia. Bapak nggak pakai helm. Yang pertama ilmu dulu. Oh iya. Ilmu, kita dapat informasi bahwasanya dapat ada razia. Ilmu, tapi kita belum yakin apa iya, ya kan? Ada orang yang dirazia di sana. Jadi ilmu yakin, ya. Kemudian setelah sampai ke sana, ainul yakin, kita lihat betul derek ke polisi, ya kan? Deg-degan jantung, ya kan? Seperti orang jatuh cinta, ya kan? Ini ya. Itu namanya ainul yakin, dan nyaksiin. Terus tahu-tahu samping kita ada polisi. Maaf Pak, selamat siang, ya kan? Bapak nggak pakai helm, ya kan? Silakan sini minggir sebentar. Ditilang, baru hakul yakin, begitu ya kan? Kalau udah ketilang, nah betul ini yakin. Sama juga ketika orang menceritakan tentang Ka'bah. Di sana di Mekah itu ada Ka'bah, kotak bentuknya, warnanya hitam. Informasi sampai ke kita. Itu namanya ainul yakin. Kita dapat informasi itu. Yang kedua, kita lihat di TV. Oh, itu betul ada Ka'bah itu, ya kan? Orang muter di sana. Itu namanya ainul yakin. Hakul yakin itu kalau kita sudah berangkat ke sana, kita rasakan energinya, orang bertalbiyah, orang memuji, bertasbih dan bertahmid, bahkan kita bisa menyentuhnya. Nggak bisa kita dibohongi. Apa benar di sana itu ada Ka'bah? Ada Mas, saya udah ke sana, saya udah pegang itu batunya itu, ya kan, desak-desakan sama orang. Nah, jadi yakin itu sudah sampai kepada hakul yakin, betul-betul, nggak bisa digeser lagi. Ya kan nggak bisa digeser lagi, sama kayak orang kena razia tadi. Bener Mas, ini Mas kalau tilangnya, ya kan? Bener Mas, ini Mas, saya lihat foto saya tuh, ya lagi megang Ka'bah, misalnya begitu, ya kan? Jadi wajib Allah Subhanahu wa ta'ala itulah proses dalam keyakinan, nggak tiba-tiba yakin, ada sebuah proses. Baik, kita masuk ke ayat selanjutnya. Ini ayat kaitannya tentang sedekah, hampir semuanya tentang sedekah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, kama habbatin, seperti biji tanaman. Ambatat sab'a sanabil, kemudian dari satu biji ini menjadi 7 tangkai. Wa kullu sumbulatin mi'atu habbah, dan dari 7 tangkai ini menjadi mi'ah habbah, menjadi 100 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah lipat gandakan lagi sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas ilmunya. Rumusnya dalam Al-Qur'an dan janji Allah dalam Al-Qur'an, ini janji Allah. La yukhliful mi'ad. Allah enggak mengingkari janjinya.
Bila seorang menginfakkan satu infak, satu kebaikan, janjinya itu paling sedikit itu 7. Saya ulang ya. Ayat ini menyebutkan satu kebaikan yang kita buat, satu nafkah yang kita lakukan, yang kita berikan di jalan Allah, minimal kita dapat 7. Ada yang menyebutkan dapat 10 dalam ayat yang lain. Man jaa bil hasanatin falahu 'asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'atin fala yujza illa bimislaha. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Satu mesti dapat 7, satu mesti dapat 10. Ya, ustaz, dai, kiai itu cuma hanya menyampaikan saja firman Allah ini, ya, cuma menyampaikan saja. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Pak Kiai, janji Pak Ustaz bukan, janji Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian ada yang 100 mi'atu habba, 1:100. Ada yang juga lima yasha, nggak ada batas-batasnya. Lipat gandanya itu nggak ada batas-batasnya. Maka ada dulu cerita fenomenal cerita ini, ya, bahkan kalau kita searching di Google aja ketemu itu tentang ada seorang anak kecil yang dia bolak-balik sekolah, kemudian saat suatu siang dia haus, ya, dia pengen minum susu segar, ya kan, enak betul. Zaman dulu ya jarang orang punya kulkas. Nikmat betul ini kalau minum susu segar ya, panas-panas begini. Kemudian dia beranikanlah mengetuk pintu rumah seseorang, dia ketuk. Saat dia ketuk, keluar seorang ibu. Kemudian ibu itu ngomong, ada apa dek? Gak berani dia ngomong itu. Tadinya pengen dia ngomong, bu ada gak bu segelas susu segar, haus bener? Gak berani dia. Akhirnya dia ngomong, bu haus, boleh gak minta minum air putih? Oh boleh bentar ya. Kemudian ibu itu masuk, tak lama keluar. Habis itu memberikan kepada dia segelas susu segar. Kaget dia. Wih, padahal saya pengen itu memang ya kan. Tapi kemudian dia minum segera. Diingatnya betul rumah ibu itu. Oh ini ibu itu ya kan. Gak sempat ucap, tapi apa yang diberikan begitu. Waktu pun berlalu, tahun demi tahun, bulan demi bulan, ya kan, terus berlalu. Suatu ibu yang di kampung itu ya, sakit, kemudian berobat, gak bisa berobat di kampung situ, komplikasi, akhirnya dirujuk ke rumah sakit pusat. Rumah sakit pusat dia opname, macam-macam penyakitnya komplikasi. Setelah agak pulih, dia ngomong sama susternya, suster boleh pulang, boleh minta rekap pembayaran. Oh iya sebentar ya bu, nanti saya minta sama dokternya. Kemudian dia keluar, lama kemudian diberikan rekap suratnya. Biaya ini, sekian jumlahnya. Kaget ibunya, banyaknya ya kan. Tapi kemudian tertulis di bawahnya, dan semuanya terbayar lunas dengan segelas susu segar. Apa maksudnya ini ya kan? Ternyata dokter tuh ingat. Ketika ada orang yang dirujuk di kampung gitu, kemudian dia lihat alamatnya, dia ingat ini ibu ini yang pernah memberikan kepada saya sekian segelas susu segar ini, dan dia ingat betul dengan wajah ibu itu. Majelis Allah Subhanahu wa taala, mengapa susu segar sebanding dengan nilai jumlah pembayaran yang segitu banyaknya? Yudha'afu liman yasha. Ya kan? Allah lipat-lipat terserah Allah kebaikan itu. Kita bukan soal bahas ayat itu muslim atau kafir, bukan. Tapi kita bahas kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan, 100 kebaikan, atau dilipat gandakan tanpa kita bisa duga. Jadi biarkan dia bekerja, infak sedekah yang kita berikan, ya kan, biarkan dia bekerja, berkembang dia, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita membutuhkannya, maka dia akan hadir kepada kita sebagaimana Allah janjikan. Gitu ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Tsumma la yasbi'u, kemudian tidak mengikuti ma anfaqu, apa yang dia nafkahkan, manna wala adza, dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti hati yang orang yang diinfak itu ya. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka balasan di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Kalau di atas tadi, ayat yang di atas itu menyebutkan tentang 1 dapat 7, 1 dapat 10, 1 dapat 100, 1 dapat yudha'af liman yasha, dilipat-lipat gandakan lagi. Yang kedua, ayat selanjutnya itu lebih hebat lagi. Allah akan cabut dari diri seorang itu khauf, tahzan, rasa takut dan rasa sedih. Di mana? Di dunia dan di akhirat ya. Jadi orang yang biasa berinfak itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala rasa sedihnya.
Maka kata Allah Subhanahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anfiqu yunfiqu." Berinfaklah maka Allah akan berinfak kepadamu. Atau hadis yang lain yang menyebutkan, "Ma naqasat min sadaqatin bal yazdadu bal yazdadu bal yazdad." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan dia bertambah. Jadi makanya kita akan temukan, banyak sekali kita akan temukan orang yang biasa berinfak itu nggak miskin. Banyak sekali orang yang berinfak karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak kita temukan dia miskin. Sebab Allah janjikan dia akan ditambah. Jadi kalau ukuran dunia akan bertambah dengan kelipatan tadi, tapi nanti di akhirat dia akan dapatkan yang lebih hebat dari itu, yaitu dia akan mendapatkan dicabut oleh dia rasa ketakutan dan rasa kesedihan di akhirat. Mas, di akhirat itu kalau kita meninggal dunia, ya, panik, dosa di akhirat. Kita letakkan di sebuah tempat saja yang kita nggak tahu ini kampung siapa, nggak punya duit, nggak punya apa, nggak punya handphone. Ya. Bingung kita apa yang harus kita buat, ya. Kalau kita dibuang di sebuah tempat, ya kan. Itu masih ada manusianya. Kemudian manusianya itu mungkin ada yang baik. Ya. Kalau di sana di akhirat itu udah masing-masing. La yasalu hamimun hamima. Orang yang saling mengenal pun, orang yang saling mencintai di dunia pun mengurusi dirinya masing-masing. Apalagi nanti di akhirat kita itu siapa yang bisa menyelamatkan ya kecuali amal ibadah seseorang. Jadi di akhirat, di dunia udah dilipat gandakan, di akhirat Allah berikan dicabut dari dia rasa takut. Jadi saat dia dibagikan di akhirat dia merasa tenang-tenang saja, ya kan, aman, dia tidak merasa takut dan merasa sedih. Tapi yang infak yang sebagaimana yang dimaksudkan, la manna wala adza, yang tidak diikuti dengan celaan dan mengungkit-ungkit. Itu yang dimaksud. Ada orang itu yang infak, ada orang itu yang lihat masjid. Masjid itu kamar mandinya belum selesai. Kamar mandinya ya, isi kamar mandinya. Kata dia, "Udah berapa lama kamar mandi ini belum selesai?" "Ya, adalah Pak, sudah berapa bulan ini." "Kenapa? Kok belum selesai?" "Dananya nggak cukup, Pak." "Oh, ya, butuh berapa lagi?" "Butuh 5 sak semen lagi, Pak, sebenarnya." "Oh, ya sudah, saya sumbang 5 sak semen." Sumbang dia 5 sak semen. Tapi dia berkoar kemana-mana. Setiap dia ngomong sama orang, itu masjid nggak selesai kalau nggak saya selesaiin. "Emang namanya mau, Pak?" 5 sak semen. Ya kan? Songong dia, ya kan. Nah, setiap kali dia ngomong sama orang, betul yang ucapan dia, itu masjid nggak selesai. Kalau saya nggak selesai, memang mau tinggal masjid, tinggal kamar mandinya doang, ya kan. Setiap kali dia ngomong begitu, orang-orang di sekitar itu terpancing. Akhirnya dia orang ngomong, "Berapa sak semen, Pak?" 5 sak semen tadi. "Pak, saya ini 50 sak semen." Diam-diam aja, "Bapak 5 sak semen ribut betul," ya kan. Nah, terpancing dari bisikan-bisikan yang begitu, ya kan. Ngucapin akhirnya keluar. Ya biarin lah, bodo amat lah sunyian dia. Sebab kebaikan apapun yang akan tersimpan di alam semesta, itu kadang-kadang tipu daya setan untuk menyebabkan kebaikan-kebaikan kita itu keluar, gitu ya kan, sehingga pujian manusia yang kita harapkan. Padahal pujian manusia itu sesaat saja, sama dengan infak itu. Siapa yang mau infak ini? Saya. Siapa, Pak? Hamba Allah. Orang tahu namanya Udin, sudahlah Udin, Pak, ya kan. Cuma dia ingin kelihatan agak ikhlas begitu, sebut hamba Allah, ya. Nggak usah hamba Allah, sebut saya Pak Udin, gitu, selesai, ya kan. Cuma biar agak kelihatan agak-agak ikhlas begitu ya. Hamba Allah. Hamba Allah siapa? Hamba Allah Pak Udin, ya kan. Kalau sudah nama Allah hamba Allah Udin. Bukan, Pak, nama saya Udin, ya kan. Ya sudah, terus Udin saja, ya. Nah, wajib Allah Subhanahu wa taala, infak yang diungkit, atau ada orang yang menolong orang lain, ya kan, sekolahnya, biayanya ini, kemudian anak itu sukses berhasil, kemudian dia ngomong kemana-mana, "Itu anak gak berhasil kalau saya nggak sekolahin." Nah, gitu ya kan, itu kalau nggak saya ini habis ke amalnya, ya, menawala amal yang tercampur dengan riya dan sum'ah itu bisa habis oleh sebab tadi itu ya, mengharapkan pujian dan pahala dari manusia, ganjaran dari manusia. Anda tahajud 12 rakaat tadi malam, kemudian siang-siang muap. "Oh, kok muap, Pak, siang-siang kayak gini?" "Tadi malam gak bisa tidur, lumayan 12 rakaat, ya kan." Kasih tahu tadi malam tahajud, habis tuh amalan. Oh, iya terserah, Pak, mau 12 rakaat, mau apa terserah. Kalau mengharapkan pahala dari Allah sampai, tapi kalau mengharapkan pujian dari manusia takut habis. Ya. Nah ini ya, manna wala ada, atau menyakiti, Pak, assalamualaikum, misalnya Pak,
2 hari nggak makan Pak, ya kan? Nggak makan kentang padang, nggak makan ya, makan nggak makan Pak, tolong bantuan Pak, dikasih 50.000, cengeng, wih besar, Masya Allah Pak, Alhamdulillah Pak, semoga rezeki Bapak lancar, semoga rezeki Bapak banyak, bertambah, berlipat. Kau sedoain saya, doain kamu jadi miskin, saya ini kan kaya, kau sedoain kamu ya kan? Infak itu betul-betul sangat dibutuhkan orang itu, tapi dia nyakiti perasaan orang yang diinfak itu. Kau usah doain saya ini udah banyak duit, doain kamu sendiri, ya Allah minta uang ini, doain kamu sendiri, jangan doain saya. Nah, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah infak yang diikuti dengan rasa celaan atau menghina itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang soleh itu kalau dia infak bahkan zakat sekalipun mereka mengatakan gini, titip ya buat istri, titip ya buat anak, titip ya buat beli gitu ya, titip ya. Padahal itu adalah harta zakat, ya kan? Zakat boleh untuk menyebutkannya titip ya. Cuma bisa tidak tolong doain ya biar nggak mesti begitu, Padahal kalaupun begitu nggak apa-apa, ya kan? Kenapa tujuannya orang salaf demikian melakukannya? Agar mereka tidak menyakiti perasaan orang yang diinfak atau sedekahnya itu. Baik ya. Selanjutnya, qaulun ma'rufun, kalimat yang baik, wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ajakan yang baik, nasihat yang baik, menyampaikan ilmu, ya. Jadi apa yang saya lakukan ini bagian daripada sedekah ilmu ya. Jadi qaulun ma'ruf, ucapan yang baik itu khairun min shadaqatin, itu lebih baik daripada sedekah yang ada, yang diiringi dengan ucapan yang menyakiti. Ucapan yang baik tapi ya, ucapan yang baik. Ucapan itu majelis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun baik isinya dan salah caranya itu menjadi tidak baik. Ucapannya baik, tapi cara menyampaikannya tidak baik, seperti memberikan kepada orang yang miskin tadi itu ya, sedekah. Itu memberikan itu baik, tapi mengiringinya dengan ucapan yang enggak baik, itu menjadi tidak diterima. Sama juga nasihat yang baik itu tidak diterima bila caranya tidak baik. Ada anak yang baru ikut pesantren kilat. Pesantren kilat kan cepat ya, namanya di kilat ya. Pesantren kilat, baru seminggu di pesantren kilat. Kemudian pulang ke rumah, langsung dia nasihati bapaknya. Apa yang bapak lakukan ini salah, bid'ah. Inna asdaqal haditsu kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi adalah bid'ah, dan bid'ah itu sesat, dan sesat itu di neraka. Bapak kalau ngerjain perbuatan bid'ah ini, bapak di neraka, kata anak itu. Akhirnya bapak itu diam. Ya Pak, ambil kartu keluarga. Buat apa Pak? Coret anak ini. Nasihatnya benar, caranya salah, ya kan? Itulah saya ingat betul pesan guru saya. Sobri, kalau kamu punya ilmu 2 karung, cari di antara ilmumu itu hal yang membuat orang nyaman, hal yang membuat orang senang. Nanti kalau sesuatu itu, kalau orang sudah senang, sudah menerima, sepahit apapun dalil yang kau berikan, mereka akan terima. Karena ada cinta di sana, ada keyakinan bahwasanya orang ini gak akan menyesatkan. Orang ini menyampaikan kebaikan-kebaikan berdasarkan dalil. Apa yang dikatakan anak tadi betul. Ini bid'ah ini betul kalau bid'ah itu, tapi proses untuk menyampaikannya itu yang harus tepat. Orang habis main bisbol, ya kan, atau main golf lah, nyantai sambil ngopi, ada ular di bawahnya, ya kan, ular. Tiba-tiba ada orang samping ngomong, lihat ular tuh, woi, goblok, tolol, mata lu di mana? Itu ada ular di kaki lu itu. Kira-kira yang dulu dipukul pakai gagang stick itu, golok itu, ya kan, ular itu bapak itu ya, pala bapak itu tempang, ularnya bodoh amat itu. Karena ucapan yang baik gak akan diterima, kalimat yang baik atau nasihat yang baik gak akan diterima dengan cara yang tidak baik, begitu ya. Nah ini ya qaulun ma'ruf, dan itu adalah sedekah. Dinasihat kepada orang lain, menyampaikan kebenaran kepada orang lain adalah sedekah, asal tidak diiringi dengan rasa kebencian atau ketidaksukaan. Kalau ayat yang selanjutnya sebagai penutup, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha.
Janganlah kalian hapuskan sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit apa yang kalian sedekahkan itu. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria'an nas, riya karena manusia. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, seperti dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Catat di situ. Garis bawahi. Orang yang menginfakkan hartanya karena riya pada manusia, seolah dia seperti tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mengapa? Karena kita melakukan kebaikan itu untuk orang, bukan untuk akhirat kita. Padahal ketika kita melakukan ketaatan itu, kita itu untuk akhirat. Nah dia ini enggak, dia ini untuk manusia. Jadi seolah dia mengharapkan manusia, apa yang dapat di dunia ini, enggak mengharapkan nanti sesuatu yang di akhirat gitu. Kalau gitu Ustaz, sedekahnya harus sembunyi-sembunyi? Enggak. Sedekah itu boleh terang-terangan. Anfiqu malahu, infakkanlah hartamu itu sirru alaniyah, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu konon katanya, kalau dia dapat rezeki dibaginya 4. Yang pertama dia kasih untuk keluarganya, yang kedua untuk dirinya, yang ketiga dia nafkahkan siang-siang, yang keempat dia nafkahkan malam-malam. Karena dia ingin dapatkan 2 pahala, pahala siang dan pahala malam. Dia ingin dapatkan 2 pahala, pahala sembunyi-sembunyi dan pahala terang-terangan. Jadi boleh untuk terang-terangan, ya kan, asal kita bisa menjaga hati kita. Siapa ini? Saya. Siapa ini? Saya. Boleh, ya kan? Boleh asal kita bisa menjaga hati kita, ya kan? Kalau kita mau sembunyi-sembunyi juga silahkan. Ada seorang tabi'in itu yang biasa menimbangkan air untuk tetangganya. Zaman dulu itu susah air, ya kan? Tempat-tempat seperti daerah sana, ya. Kemudian ketika dia meninggal, orang merasa kok kosong air di bak-bak mereka, di depan-depan rumah mereka. Dan setelah si fulan itu meninggal, maka ditemukan di punggungnya ini bekas kapalan begitu, ya kan. Dan orang yakin dia ini bangsawan, nggak mungkin dia ini kerja jadi kuli, enggak. Tapi kok ada bekas ketika memandikannya kapalan di punggung di bahunya. Setelah beliau meninggal dan tidak ada lagi orang yang menimbangkan air untuk mereka di bak-bak mereka. Jadi majelis Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang demikian. Jadi mau terang-terangan boleh, mau sembunyi-sembunyi boleh. Nah, kalau orang yang riya anas, maka ancamannya adalah kalau Safwan alaihi turabun fa asabahu wadun fatarakahu salda. Infak sedekah yang dia dapat itu seperti debu yang nempel di batu, kemudian kena hujan lebat, kemudian ditiup oleh angin, habis mengkilap, bersih itu batu, nggak ada lagi sisanya. Nah, begitulah orang-orang yang menginfakkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan apapun yang dilakukan maka diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kecil dan besar itu Allah yang menilai, bukan kita. Bukan kita yang menilai, kecil dan besar. Ada orang yang menginfakkan hartanya cuma 10.000, tapi ternyata dia hari itu goes beca dapat 20.000. 10.000 untuk dirinya makan, 10.000 untuk dia menginfakkan hartanya di Jumat itu. Maka dia seolah mensedekahkan setengah dari hartanya. Ada orang yang memasukkan kenceran masjid 50.000, tapi dia punya di rumahnya 5 miliar misalnya. Nggak sebanding lah 5.000 dengan 5 miliar. Jadi besar atau kecilnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menilai, bergantung dengan keikhlasan kita masing-masing. Ada Allah wa ya jemaah, semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan kepada semua orang yang ada dalam majlis ini untuk bisa melakukan salah satu amalan yang Allah janjikan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang salah satunya adalah as-shadaqah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk bisa melakukan ketaatan itu sampai Allah wafatkan kita dengan amalan-amalan yang terbaik. Subhanallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.